Saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan menyertai ibu bapak dan saudara. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan mengangkat satu tema yang perlu untuk dicermati, yaitu bolehkah atau tidak orang Kristen melakukan ziarah kubur. Orang Kristen melakukan ziarah kubur, boleh atau tidak? Dan apa landasan Alkitabnya? Saudara, pertanyaan ini muncul karena kita sudah membahas kemarin bahwa di dalam Alkitab 66 buku, 66 Alkitab, tidak ada satupun yang memberikan alasan kuat bahwa doa untuk orang meninggal itu berguna. Tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan doa untuk orang meninggal. Para rasul dan nabi-nabi juga tidak. Bahkan kemarin sudah diungkap bahwa ternyata orang yang bertobat jika ia sudah dalam hidupnya percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah terlanjur meninggal dunia, orang tidak bisa bertobat. Dan keluarganya, anaknya, cucunya, saudaranya, teman-temannya, meskipun panjatkan doa kepada Tuhan, tidak bisa menyelamatkan orang itu. Karena keselamatan tergantung pada kedaulatan Allah, dan itu terjadi dengan iman itu sendiri. Dengan kata lain, kemarin sudah kita bahas, orang Kristen tidak perlu dan sebaiknya tidak mendoakan orang yang sudah mati supaya selamat. Tidak perlu. Berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan keputusan gereja, pendapat orang atau tokoh tertentu. Saya bicara tentang berdasarkan Alkitab, yaitu 66 buku kanon yang kita terima sebagai firman Tuhan. Nah, lalu muncul pertanyaan, saudara. Nah, kalau begitu apakah kita diizinkan enggak kalau kita ziarah kubur? Diizinkan tidak? Sebab apa? Sebab ziarah kubur adalah mengunjungi makam atau kuburan, dan di situ diam-diam terbersit doa untuk yang sudah meninggal, atau setidak-tidaknya doa mohon restu dari yang sudah meninggal. Jadi ada dua, doa untuk yang meninggal dan doa kepada yang meninggal. Saudara, hati-hati. Kalau ziarah kubur yang seperti ini, di mana kita mohon restu kepada yang meninggal, maka itu tidak dikehendaki Tuhan. Dan itu berbahaya. Saya ajak, mari kita buka, saudara, firman Tuhan ini. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Imamat. Imamat pasal 19. Imamat pasal 19. Ayat yang ke-31. Saudara, ayat ini berbicara bahwa sebagai orang beriman, kita tidak dibenarkan berdoa kepada arwah. Tidak dibenarkan berdoa kepada arwah. Saya akan bacakan buat kita. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 31. Saya ulang baca.
Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 31. Ayat ini sekali lagi menjadi pedoman bahwa kita orang beriman tidak dibenarkan untuk berdoa mohon restu kepada arwah. Selain kita juga tidak dibenarkan berdoa supaya arwah itu diselamatkan. Tidak. Oleh sebab itu saudara, pertanyaannya, boleh enggak orang Kristen itu melakukan ziarah kubur? Jawabnya, jika untuk mohon restu kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang tuamu atau kepada embah atau eyang, kakung, putri atau engkong atau kepada kakek, nenek atau kepada opung yang telah meninggal, jawabnya tidak. Karena orang Kristen tidak boleh berdoa kepada arwah. Tetapi jika kita datang ke kubur dan kita mengenang kasih Tuhan terhadap orang yang dikuburkan di sini, lalu kita memasang itu tanda, lalu kita kasih itu tabur bunga dan kita bersyukur kepada Tuhan, mengenang kebaikannya, maka itu boleh. Jadi ziarah kubur yang berdoa pada arwah tidak boleh, tapi ziarah kubur yang kita bersih makam, tanda hormat dan bakti kepada orang tua, itu boleh. Saya pendeta, saya selalu kalau pulang menyempatkan ke kuburan orang tua. Karena saya menghayati melalui merekalah saya dilahirkan, ada di dunia. Bahkan terutama ibu saya mensyukuri dia satu-satunya orang yang pada mulanya menopang, mendorong anaknya ini untuk melayani Tuhan sebagai pendeta. Dan ibu saya, almarhumah, saya hayati sebagai kasih Tuhan yang menopang, yang membuat saya bisa melayani. Itu saudara. Jadi terserah Anda, tapi maknanya bisa berbeda. Kalau ziarah kubur untuk membersihkan makam, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengenang kebaikan orang yang dikuburkan di situ, maka itu baik dan boleh. Alkitab ada. Bahkan Maria dan kawan-kawan pagi-pagi benar hendak ziarah kubur. Dikubur Yesus. Saudara bisa menemukan ayatnya itu sangat banyak dalam Alkitab. Cuma ketika mereka sampai di kubur, mereka kaget. Karena apa? Karena Mesias Yesus yang disalibkan itu ternyata sudah bangkit. Dan bahkan menemui Maria. Itu kisah dalam Alkitab. Nah, ada. Begitu juga di dalam ayat-ayat di Perjanjian Lama. Bahkan sebelum rombongan yang dipimpin Nabi Musa itu meninggalkan Mesir, maka mereka harus menggali kubur, bahkan tulang belulang dari ini orang tuanya. Itu leluhurnya, ya, itu dibawa bersama menuju ke Kanaan. Jadi di Alkitab ada ziarah kubur yang mengenang orang yang meninggal, yang menjadi tanda cinta terhadap orang yang meninggal, tapi bukan dalam arti berdoa kepada arwah. Saya berharap ini menjadi jelas.
Sehingga kalau kita ke kubur, kita tidak hendak berdoa kepada arwah, tidak mohon restu, tapi justru kita mengenang kebaikannya dan kita berdoanya tetap kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat lagi dalam kitab Ibrani. Kita akan cermati dalam kitab Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Kita akan cermati saudara pada ayat yang ke-27 dan 28. Yang demikian sabdanya. Ibrani 9, 27, 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa manusia yang mati, ya sudah mati. Tidak ada tempat yang harus menanti, lalu kita berdoa, lalu nanti kalau dia jadi tidak bagus, lalu dari manusia turun menjadi lahir lagi jadi binatang. Nggak ada di Alkitab, nggak ada. Nggak ada teori itu, nggak ada ajaran itu. Nanti kalau dia bagus, dari manusia biasa menjadi anak raja. Enggak. Manusia satu kali hidup, satu kali mati. Tidak ada ajaran seperti itu. Yang kedua, dari Ibrani pasal 9 ayat 27-28, kita tahu bahwa Kristus satu kali mengorbankan diri dan dia nanti datang lagi menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Artinya keselamatan kepada orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada perannya keselamatan diberi kalau orang itu didoakan banyak orang. Tidak. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu bukan ajaran Kristen. Memang tradisi itu ada di mana-mana, juga di sekitar kita. Tapi di dalam Alkitab, saudara boleh cari di dalam Alkitab ini. Tidak ada. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, sekali lagi, selain kita satu kali, tidak ada penjelmaan dan seterusnya. Selain kita menantikan Dia yang menyelamatkan, maka yang terakhir bahwa keselamatan di dalam Yesus, dan kita tidak perlu mencari di luar Yesus, kita juga tidak perlu berdoa kepada arwah. Doa harus kepada Tuhan. Saudara, ini yang harus dicermati sebagai orang yang percaya. Saya akan tambahkan satu ayat lagi tentang doa. Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada arwah di kuburan atau dimanapun? Kenapa kita juga tidak perlu mendoakan? Berdoa pada arwah tidak boleh, mendoakan juga enggak. Kenapa? Saya akan ajak kita untuk mencermati dalam Injil Matius pasal 6. Ini tentang doa. Kalau Anda suka membaca Alkitab, tentunya pernah membaca ayat ini. Matius 6 ayat 5 dan 6. Yang demikian firman-Nya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya stop. Jadi doa Kristen tidak boleh ikut-ikutan orang lain. Yang kayak tadi, Yesus katakan mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya? Ya upahnya dipuji orang. Oh soleh, soleha, bagus tuh orang itu. Itu pujian. Ya, enggak.
Kenapa? Karena tujuan doa bukan itu. Mari kita cermati. Ayat yang ke-6. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Saudara, dari ayat ini jelas doa pasti ditujukan kepada Tuhan. Doa tidak kepada roh, arwah. Doa tidak kepada malaikat. Doa kepada Tuhan. Itu ajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara punya pemahaman lain silakan, tetapi saya mengajak ayo kembali dalam firman Tuhan ini. Dan jangan ikut-ikutan dengan macam-macam pendapat orang. Jika ini yang dilakukan, maka Tuhan berkati kita. Karena berarti kita melakukan ketaatan di dalam hidup, doa kepada Tuhan, percaya kepada Sang Mesias Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan satu lagi, kita perlu berdoa supaya saudara-saudara kita, supaya sahabat kita, supaya keluarga kita yang belum mengenal Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, Yesus Kristus penyelamat itu, kemudian mengenal dan suatu saat dia membuka hatinya dan menerima keselamatan. Berdoalah untuk orang-orang yang masih hidup. Berdoalah kepada Tuhan dan bukan kepada arwah roh leluhur. Saudara, saya berharap uraian ini cukup jelas bahwa kita boleh ke kubur, boleh ziarah kubur, tapi bukan doa pada arwah, tapi menyatakan cinta, membersihkan makam, dan berdoanya tetap kepada Tuhan. Semoga Roh Kudus menyertai kita, meskipun di sekitar kita ada banyak ajaran yang aneh-aneh, kita tetap percaya pada sabda Tuhan yang tertulis di sini, dan kita tidak gampang dijerumuskan dengan banyak cara. Saudaraku yang terkasih, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya supaya kita dimampukan sungguh-sungguh hidup sebagai umat yang beriman. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah supaya kami tetap setia dan tidak terpengaruh dengan macam-macam ajaran yang tidak berlandaskan Alkitab. Dan hari ini kami mendapatkan pengertian baru bahwa kami harus hormat kepada orang tua, mengunjungi makam untuk mengenangkan kebaikan mereka, untuk mengenangkan kasih Tuhan melalui mereka, dan bukan untuk berdoa kepada arwah. Tuhan berkati kami untuk menyadari hal ini supaya kami tidak mendapatkan hukuman Tuhan. Berkati kami untuk tetap dewasa dan kami hidup di tengah masyarakat dengan tidak kehilangan jati diri kekristenan kami. Semoga Roh Kudus menuntun dan memberkati demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.